Ya, kalau misalnya ini baper feeling. Oke, sekarang ada boleh pertanyaan, boleh ya? Ini ada 15 kita mulai tanya. Terus kalau ada yang mau kesaksian juga boleh sambil kita jawab karena aku senang sekali kalian ini. Terus ada jurnal. Oke, siapa ya? Kak sampai saat ini masih trauma jalanin. Coba. Kak, aku mau tanya gimana kalau kita yang putusin, tapi dia bilang dia nggak bakal punya cewek lagi because memang dia pernah komitmen seperti itu. Dan aku ngerasa nggak satu tujuan. Aku yang menggebu-gebu buat masa depan, tapi dia terlalu santai. Itu dia aku putus, tapi jahat sih. Nggak sih Kak putusin orang. Aku bilang, ini yang pertanyaan ini ya, kamu lihat anonymous attendee. Dia aku bilang nggak jahat, karena kalau misal kamu merasa kamu memang lebih menggebu-gebu, lebih siap, dianya terlalu santai, mending putus sekarang daripada di pernikahan. Ntar kamu nanya, kok kamu begini sih, lemes banget atau lesu banget. Terus kamu yang excited punya anak mungkin, atau rencana itu beli rumah apa-apa, daripada dia lesu gitu, bagus mending sekarang. Memang kadang-kadang sakit ya untuk jujur diri sendiri bahwa mungkin ini orang kayaknya nggak seniat kamu, tapi ya udah, daripada kamu terlalu terlambat, mendingan kamu jujur aja sekarang sama putusin. Karena kalau kamu capek loh bawa orang lesu terus seumur hidup gitu. Maksudnya kayak apa ya, orang kamu lagi dorong aja orang pingsan terus kamu dorong terus, masa kamu dorong terus, itu kan bukan hubungan. Relationship it takes two. Jadi walaupun memang sakit sekarang, tapi lebih cepat lebih baik untuk kamu melepaskan. Kayak kita luka aja. Kalau luka udah infeksi, misalnya kita mendingan disuntik supaya nggak infeksi menyebar gitu ya, atau ke dokter walaupun memang sakit atau harus minum obat pahit-pahit, tapi lebih cepat sembuh gitu ya. Memang kalau hal-hal begini, kalau sakit hati kadang-kadang memang lebih sakit selama sometimes sebelum benar-benar bisa reda, bisa sembuh gitu. Jadinya kamu nggak usah merasa bersalah dan nggak usah merasa jahat gitu ya. Karena ini kamu memang mikirin masa depan, kalau orang nggak seirama ya udah gitu. Kayak misalnya musik aja, kalau offbeat itu suaranya nggak enak, jangan. Masuk kamu seumur hidup tarik-tarik orang tuh kamu yang capek sendiri gitu. Jadi kamu harus bersyukur. Kak, aku mau tanya, untuk cara membaca Wheels of Baper itu gimana Kak? Terima kasih sebelumnya. Oh, kalau membaca Wheels of Baper itu kamu tanya ke diri kamu terus gitu. Kayak ada di jurnal aku tuh banyak pertanyaan reflection gitu. Sebenarnya apa sih gitu yang kamu mau ngelakuin? Makanya kamu harus banyak journal, karena di situ kamu benar-benar bisa tahu perasaan kamu gitu. Kamu harus banyak meditasi sendiri, pasti tahu sebenarnya apa sih yang buat kamu sakit hati sekarang hari ini di kelas ini. Itu sebenarnya apa? Kamu pengen ngulang waktu lagi, atau kamu merasa kamu ditinggalin buat perempuan yang lebih baik atau laki lebih baik, atau kamu merasa mungkin dia milik keluarganya daripada kamu, atau apapun itu. Kamu pasti nanya, karena sakit hati kan nggak mungkin sakit timbul aja. Kalau misalnya orang sakit diabetes ya udah karena kebanyakan makan gula atau kurang olahraga gitu ya. Kamu tanya gitu, tanya diri kamu, karena jawabannya sebenarnya di kamu bukan di orang lain gitu. Dan jawabannya juga bukan di mantan kamu. Kadang orang putus selalu nanya mantannya, what is wrong with me gitu. Padahal kamu yang lebih tahu what is wrong with you dan your ex. Kamu harus tanya hati aku. Makanya di sini aku bilang penting banget waktu sendiri, karena sebenarnya kamu bisa tahu roots kecewaannya tuh apa sih. Lu pengen dia minta maaf, lu pengen dia buat penjelasan atau apa gitu. Gimana cara mengatasi orang yang datang lagi, beda-beda orang, tapi siklus waktunya berulang? Apa ada yang salah dari kita? Mungkin karena kalau masalahnya berulang-ulang lagi, bukannya salah dari kamu, tapi mungkin ada luka yang belum sembuh, jadinya kamu keulang-ulang sama orang yang seperti itu, seperti itu. Di situ kamu harus dig deep gitu ya. Dan kalau ulang lagi sih aku bilang normal, banyak cewek yang ulang-ulang atau tipenya yang kayak gitu-gitu terus. Tapi it's normal, jangan feel bad. Malah ini bagus waktunya kamu ikut ginian, kamu terus bisa mulai nulis journal, mulai doa, percaya deh Tuhan pasti tunjukin jalannya. Kepala tahu untuk tidak berharap, tapi hati masih berharap karena cinta. Bagaimana ya Kak solusinya? Oke, tunjukin gambarnya Mbak yang ada hati itu, yang dari buku pertamaku. Yang ya hati tadi. Gara-gara ini bagus nih, berharap hati masih baik karena cinta. Karena hati kan buta ya, cinta kan bisa bucin gitu. Tapi kepala tahu untuk tidak berharap. Kepala tahu ini udah nggak, ini masalah udah terlalu besar, udah nggak bisa lagi. Kalau ada yang mau kesaksian boleh nih. Ya, tunjukin di screen. Kita tunjukin nih, karena ini buat aku stop berharap bener-bener. Gara-gara gue tahu nggak akan berubah kalau balik pun. Ini diagram ini bagus banget. Ini dari buku pertamaku. Kalau kamu lihat nih bentuk hati, kamu harus take time aja nulis di paper. Kamu bisa foto pakai HP ini atau beli buku pertamaku karena page-nya ada. Jadi kamu harus isi sejujur-jujurnya, jangan buru-buru kalau isi beginian, kalau mau benar-benar sembuh dan bekerja ya. Walaupun ini kelihatannya bertele-tele atau basa-basi, it really works gitu. Aku juga orangnya sebenarnya males nih begini-beginian. Alasan kenapa putus yang orang sakit hati ini, kita kan ngomongin relationship ya, ini bukan sakit hati dari keluarga, dari teman, dari saudara, dari teman kantor. Ini kita ngomongin relationship dulu di kelas ini. Alasan kenapa putus, kenapa? Gitu, mungkin beda agama,
atau mungkin keluarganya nggak setuju, atau ada hal prinsip yang nggak sama, atau mungkin dia terlalu sibuk, kamu nggak suka pekerjaan dia, apapun itu kamu harus tulis nih semua alasannya, jujur sejujur mungkin, karena aku tahu kalau kita cinta banget di hati, seperti pertanyaan yang barusan anonymous attendee ini, pasti kita cuma ngelihatnya tuh yang indah-indah aja, karena kan namanya hati kan nggak ada otak, nggak pakai logika, pasti cuma ngingetnya kenangan indah, karena pasti tiap manusia ada baiknya, ada buruknya, maupun mantan kita juga pasti ada baiknya, ada buruknya. Jadi kamu harus tulis satu-satu ya, jangan buru-buru kalau aku bener-bener mau sembuh, jangan cuma gitu doang, kamu harus bener-bener doa, Tuhan bantu aku isi ini sejujur-jujur mungkin, tulis tuh kenapa putus gitu ya. Kalau mau pas nulis gini, kalau kamu jadi emosi, jadi nangis, jadi marah, ya nggak apa-apa, luapin aja gitu, daripada kamu luapin ke orang lain, mendingan dalam tulisan, daripada kamu luapin yang ntar 3-5 tahun kemudian, mendingan sekarang berantakannya. Terus kedua, masalah yang akan berubah. Oke, jadi kalau kamu balikan, ya kan ini, makanya tadi pertanyaan ini kan kalau otak ini udah tahu nggak boleh berharap, tapi hati itu maksudnya masih cinta, dia masih suka berharap, jadi berangan-angan, itu normal lah, itu cewek. Apalagi kalau kamu mungkin kayak lagi bosen, lagi ngapa-ngapain, itu pasti kepikiran, lagi denger lagu cinta, atau inget tempat kenangan, or whatever gitu. Ya kamu tulis, kalau kamu balik, itu masalah yang kamu putus berubah nggak ya? Ini yang bener-bener bantu aku aja tulis di kertas, jadi kalau misalnya aku ada kangen-kangennya, atau perasaannya udah mulai membuat aku rada-rada bodoh, lagi nggak pakai logika ya, cewek kan suka ada momen gitu ya, atau inget kenangan, lihat foto, tiba-tiba diingetin orang, gitu. Terus gini, tulis masalah yang tidak akan berubah. Jadi kalau masalah yang akan berubah nih, kalau misalnya nggak ada, ya udah kamu tulis ulang nih alasan kenapa kamu putus ya. Kamu tulis ulang lagi nih yang pertama. Aku harusnya ada contohnya, aku lupa. Aku harus fotoin ya. Punya aku, jangan deh, punya aku nggak bagus. Nggak mau publik. Apakah bisa diterima seumur hidup? Oke, kalau dia nggak berubah, ini ada hal-hal di sini masalah yang akan berubah. Kalau misalnya ada yang berubah mungkin 2, tapi ada 5 ini yang masih di sini yang kamu nggak tulis di samping hati satu lagi. Kalau nggak akan berubah, apakah kamu bisa terima itu seumur hidup gitu? Karena banyak orang menikah pikir pasangannya akan berubah. Kalau menikah, oh pasti kalau udah ada anak dia berubah. Kalau kita tinggal satu rumah dia pasti berubah. Kalau dia udah lebih dewasa 3 tahun lagi pasti berubah. Orang kan selalu menikah dengan banyak harapan-harapan yang dipendam di dalam, bahwa pernikahan, komitmen, atau keseriusan stage pernikahan, atau anak bahkan, atau tinggal satu rumah, atau udah lebih tua, lebih mapan, atau ntar kamu udah lebih sering sama dia berubah. Tapi enggak loh, banyak orang kecewa kalau kamu pernikahan menganggap orang itu akan berubah, atau jadi lebih dewasa, atau apa, atau lebih ngertiin kamu, nggak mungkin gitu. Jadinya kamu harus expect. Kalau misalnya kamu tulis tidak, ya jangan balik gitu. Ya, ini kertas ini kamu isi, terus kamu tempelin di kulkas kamu, atau taruh di dompet, taruh di tas, karena ini ngebantu banget gitu. Kamu harus tulis alasannya, karena mau sebaik-baik apapun dia, pasti ada alasan untuk kamu putus. Kalau nggak ada alasan, itu kamu bohong gitu. Kalau misalnya tiba-tiba dia hilang aja, menurut kamu nggak ada alasan untuk putus, pasti dia hilang karena mungkin cewek lain gitu. Dia hilang aja tuh alasan untuk putus, karena dia sangat pengecut, aku bilang. Karena ada orang masuk putus, cowoknya nggak ngomong bye-bye, langsung hilang aja, itu kan pengecut banget tuh, laki apaan tuh, apalagi tuh. Itulah kalau kamu bilang, kakak aku tapi nggak ada alasan, karena dia nggak kasih tahu aku alasan, dia tiba-tiba hilang. Ya itu alasan kamu, dia ngilang gitu aja, gila. Lu kira hantu, nggak ada sopan santunnya, dada-dadanya gitu. Kalau gitu masa ngomong sama kamu aja dia takut, gimana mau jadi kepala keluarga? Ngaco banget sih tuh orang gitu ya. Jangan sama kayak gitu tuh, orang nggak bertanggung jawab dan orang pengecut. Kalau orang pengecut tuh masih kayak anak kecil. Harusnya orang yang dewasa, orang yang patut kamu respect, itu harusnya berani dong ngomong-ngomong hal susah gitu kan. Lu kira hantu maksudnya tiba-tiba ngilang gitu kan, nggak ada alasan gitu. Karena aku bilang, kamu DM aku bilang, tapi kakak aku nggak ada alasan kenapa kita putus. Ya alasannya dia ngilang gitu, itu a big alasan untuk jangan sama orang kayak gitu. Emang seenak-enak jidatnya dia gitu. You cannot dia tuh, kamu kan manusia, bukan alat, bukan benda, boneka, pajangan. Dia harus at least say bye-bye. Kayak kalau mungkin takut lewat telepon kan, kayak mungkin Zumi Zola pas batalin menikah kan, itu di berita aku jadi kayak inget dia terus, katanya dia lewat SMS. That's better ya. Kalau ini orang masa tiba-tiba hilang gitu, gila. Masa lu mau kangen sama orang, dia bahaya banget. Kalau kamu punya anak tiba-tiba dia ngilang tiba-tiba gitu, kasihan banget anak kamu gitu. Jangan sama orang kayak gitu, tuh berarti pengecut, dia punya trauma issue yang bener-bener gitu. Oke kakak, aku sempat trauma pacaran 4 tahun, hampir menikah, terus putus. Udah hampir 3 tahun single. Sekarang nemu orang yang baru, tapi si dia malah datang dan pergi seenaknya. Gimana solusinya? Aku takut trauma lagi kayak dulu. Oke, kalau dia masih pergi dan datang seenaknya, itu berarti dia belum siap untuk serius dengan kamu gitu ya. Walaupun mungkin dia baik quality-nya, tapi ya mungkin dia belum siap. Dan kita memang harus kita nggak usah malu, nggak usah terlalu sakit hati. Kalau memang orangnya belum siap gitu ya, kita harus doa aja
gitu. Jadi kamu nggak usah trauma lagi, iya kamu sembuhin hati kamu, tapi nggak usah patokannya ini orang yang masih pergi dan datang gitu. Jadi mungkin ada orang yang lebih baik, kamu nggak tahu kan gitu. Jadi kamu I think key-nya sih ini nggak boleh takut sendiri ya, single, dan nggak boleh dikejar-kejar umur, karena itu jadi buat kamu ntar malah jatuh ke orang yang tepatnya mungkin bukan jodoh kamu, atau orang yang nggak siap tapi kamu paksa-paksa terus gitu, atau enggak orangnya sebenarnya nggak cocok sama kamu tapi kamu paksain aja karena cuman alasan 3 tahun single. Kayak aku misalnya mau 1 tahun single deh, aku pokoknya sama orang aja aku paksain, padahal aku juga merasa belum srek sama dia, ntar daripada patah hati lagi atau ntar batal nikah lagi kan malu. Mendingan nggak dulu deh sampai bener-bener pasti gitu. Jadinya mendingan mendingan kamu belajar aja dari hubungan yang lalu gitu. Kalau di breakup journal itu ada pertanyaan-pertanyaan, apa sih dari masa lalu ini kamu belajar apa aja, jadi supaya kamu ingat kalau di journal kamu belajar apa aja supaya kamu nggak ngelakuin ke relationship yang baru gitu. Aku nggak bisa nanya ini udah berapa. Kalau di sini ada yang mau kesaksian nggak atau mau cerita tips yang mereka bilang lumayan bekerja, boleh nih 1-2 orang yang di sini kesaksian, habis itu kita close. Jawaban yang lain aku akan jawab di YouTube aku, semua pertanyaannya bagus-bagus, ada 4-3. Aku suka kalau pertanyaannya nyambung, nih makin hari murid-muridnya makin pintar, karena kelas-kelas yang pertama kedua tuh pertanyaannya suka kadang-kadang bagus ya, aku juga senang, tapi kadang-kadang nggak nyambung. Ini sama kemarin semua nyambung, ini bagus-bagus. Aku akan jawab semua, don't worry. Jadi kamu lihat YouTube aku selama 2 minggu ke depan, aku akan upload dari kelas ini. Terus ini ada yang mau nanya, ada yang mau kesaksian dikit gak? Apa sih metode-metode yang aku belum ngomongin, cara kamu untuk move on yang aku belum ngomongin. Aku sudah ikhlas sama aku, cuma kadang aku suka kepoin IG dia apa, tanya aku belum bisa move on. Enggak lah, kalau kepoin itu berarti kamu cuma memang itu hasrat manusia, kita memang orangnya penasaran ya gitu kan, apalagi sama orang yang pernah ada di hidup kita lumayan lama. Jadi kalau kepo itu bukan berarti cinta, itu cuma penasaran, atau kamu itu ego. Kadang-kadang kita merasa ego, kita pengen lihat nih orang bahagia atau enggak ya, lebih bahagia daripada gue nggak, atau dia malah lebih cakep ya, gue makin gendut gitu misalnya. Itu ya udahlah, itu manusia ego, tapi kamu jangan cepet-cepet berasumsi kamu masih cinta atau masih cuman dia doang jodoh kamu, atau kamu cuma tertarik sama dia, enggak lah gitu. Itu cuman kamu memang penasaran, mau itu manusia aja, kita kepo, kita pengen lihat dia ngapain gitu ya, kepo bang, karena kan no matter what ini orang pernah ada di hidup kamu gitu kan, dan mungkin ini patah hati terberat, kamu nggak pernah merasa orang itu sepenting dia, jadi normal lah kalau kamu kepo, it's okay, it's normal, tapi yang penting pas kamu punya pacar baru, kamu nggak usah kepoin dia lagi gitu. Makanya aku gitu ya, mungkin 3 hari kamu nggak kepo dia, kamu kasih kayak kamu kasih kamu hadiah, jadi make a self rewarding, I think that helps. 5 hari nggak kepoin dia, kamu beli apa kayak hadiah buat diri kamu sendiri gitu, atau nggak kamu punya satu teman yang kamu bisa percaya dan memang ada waktu ya, kalau nggak ada waktu kamu jangan maksa, tapi satu teman yang untuk ngingetin kamu terus gitu. Ini kalau group discussion bisa nggak ya, sebenarnya di alkohol group ini tuh kayak mirip kayak Bible study, jadi kita dikasih di breakout room, terus kamu bisa diskusi ya, perlu support group, karena kalau kayak begini tuh komunitas yang mengalami hal yang sama tapi saling mengingatkan, saling bisa bantu, bisa sharing, nggak merasa kayak aneh banget sih lu, kok galau banget sih, atau lu kok baper banget sih, gitu doang goblok gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu semua ngalamin yang sama kan, kita nggak saling menghakimi, kita malah saling mendoakan, mengingatkan. Terus kalau misalnya kamu malam-malam nggak bisa tidur pengen telepon dia, kamu bisa telepon support group kamu gitu. Ini bisa nggak sih di breakout room? Kalau misalnya iya Kak, boleh dibuat grup, bisa nggak sih dibuat grup diskusi? Ini masih kita rada gaptek gitu, admin aku belum tahu, atau nggak next class kita buat bikin grup, tapi kamu bisa tukeran nomor telepon, jadi kamu bisa bantuin, karena mungkin kamu telepon teman kamu, kakak kamu, atau malah kamu telepon mantan kamu, mereka udah sibuk, mantan kamu mungkin udah sama pacar barunya, kakak kamu sudah sama anaknya, ya kan? Teman kamu juga nggak ngerti kenapa sakit hatinya lama banget, tapi kalau kamu dengan grup yang sama, mengalami yang sama seperti AA group, mungkin alkohol ini yang patah hati karena cowok gitu. Jadi kamu sebenarnya perlu community, karena memang kita nggak bisa sendirian, dan ingat kita yang penting dari community itu juga itu cuma alat yang dipakai Tuhan, yang penting Tuhan gitu. Ingat aja, memang perlu waktu. Yang penting gini nih, aku sering banget banyak pertanyaan, ini semua pertanyaan bagus, dan Mas Entani ini aku doain kamu udah 4 tahun hampir menikah tapi putus, 3 tahun single, itu tuh juga pasti gara-gara takut sendirian gitu. Kadang-kadang 3 tahun single nih mau ketemu orang lagi, tapi orangnya begini, udah nggak apa-apa, kamu jangan hitung berapa lama kamu single gitu, walaupun memang itu susah, tapi anggap aja itu proses gitu ya, anggap aja Tuhan mau kasih kamu pelajaran yang baik gitu.
Terus aku juga dengar banyak kesaksian katanya kalau misalnya mau jodoh kita kayak gimana kita harus tulis di kertas, bener-bener doain karena banyak orang yang bener-bener nulis di kertas semuanya ada di kertas itu loh orangnya tiba-tiba. Jadi kita nggak boleh taruh Tuhan in a box. Kalau misalnya kita merasa aduh gue pengennya yang cakep, ganteng, baik, terus yang satu agama, terus yang ngerti gua apa, oh kayaknya nggak mungkin. Kita nggak boleh mikir kayak gitu lagi. Ingat bahwa God itu a greater power, dia lebih hebat daripada pikiran kita. Pikiran kita tuh sangat sempit, pikiran kita tuh sangat sangat apa ya, sempit, terus sangat penuh negativity, penuh trauma. Kita kan bukan Tuhan. Tuhan tuh hebat, jadi nggak mungkin kalau kita benar-benar ngelakuin 12 step itu, kita nggak usah sombong, kita nggak usah gengsi minta maaf ke orang yang kita salahin, mau itu udah 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, mau itu hal sekecil apapun, even I apologize to my mate gitu ya. Ini bukan WA group, ini grup di sini. WA group tuh between your between your circle. Iya, kalau community itu di Facebook, kalau di WA kayaknya nggak bisa banyak-banyak deh. WA itu cepet hang, gue aja baru exit dari grup-grup di WA gara-gara suka nge-hang semuanya, baterai gue cepet habis, pusing deh. Aku jadi kayak males balas keluarga aku, temen deket aku, mereka kayak nggak pernah dibales karena WA grup itu buat nge-hang Telegram ya. Oke, ini tuh download Telegram. Tapi bisa nggak sekarang breakout room dulu? Kalau misalnya nggak mau di breakout room, you guys can leave. Tapi kalian yang mau di breakout room bisa ngobrol. Di situ cuman kayak apa sih, patah hati, bisa tukeran nomor. Terus kalau ada yang mau bisa ditelepon malam-malam, kamu bisa ngobrol ke mereka gitu, daripada kamu ke lebih Telegram akan lebih banyak dari WA. Oke, Telegram deh boleh deh, kamu bisa ini nggak DM admin aku, ntar aku buat Telegram ya, aku dulu punya tapi udah mati. Tapi we can make a group, di situ kamu bisa ngomong, terus kamu bisa order the breakup journal, itu warna pink, aku punya, tapi aku punya banyak tulisan, ya aku nggak mau kamu baca, tapi di situ tuh is a customized one, itu ditulis emergency contact tuh orang-orang yang kamu bisa telepon kalau kamu pengen telepon mantan kamu. Terus di situ kamu juga ada tulisan like who I wanna become, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, dia ada kayak goal setting, ya rencana buat masa depan, karena ingat, kamu 2-5 tahun lagi, kamu nggak pengen mikirin orang yang sama kan, kamu udah harusnya nggak di tempat itu dong, malu dong, kamu yang rugi, bukannya cuma apa yang dia pikirin, itu udah nggak penting siapa yang dia pikirin ya, tapi kan kamu masa mau sia-siain waktu kan dari Tuhan gitu, kamu berhak untuk bahagia dan di tempat yang lebih baik, jadinya kamu harus buat plan 1 tahun ke depan, gue gimana, mesti kalau 2 tahun, ada yang cewek-cewek juga kan 2 tahun lagi gue mau punya anak, ya udah kalau misalnya kamu mau punya anak, berarti kamu nggak boleh stalking mantan terus dong, kamu harus ngelakuin apa sih yang bisa buat gue siap mau punya anak, mungkin gue belajar ngapain, belajar nyuci baju, belajar sabar sama anak, atau belajar lebih tanggung jawab gitu, atau baca buku soal anak kecil atau apa kayak gitu, atau volunteer main sama anak-anak di yayasan, do charity gitu ya. Jadinya kamu tulis aja 2 tahun lagi kamu mau di mana di hidup kamu, 5 tahun lagi kamu misalnya gue udah pengen mau punya usaha, udah menikah terus udah punya usaha, punya rumah sendiri, ya udah mulai sekarang mungkin kamu belajar nabung, kamu ambil kerja tambahan gitu, atau mungkin 5 tahun lagi kamu pengen jadi pengacara atau apa, pengen jadi psikologis, pengen pengacara, atau pengen jadi pendeta, pengen jadi ustadz, pengen jadi guru yoga atau apapun itu ya, terserah kamu, yang penting positif aja, yang penting jangan jualan alkohol, jualan narkoba gitu-gitu, jangan, apapun positif sih go do it gitu ya, according to your passion gitu. Tapi kalau kamu mau jadi situ ya kamu harus mulai belajar dari sekarang dong, kita kan nggak cuma halu-halu mau tapi nggak ada stepnya, makanya journal itu aku bilang penting. Dulu aku pikirnya mah basa-basi nih, buang waktu ini ya, kayak kita kurang kerjaan aja kayak anak SD nulis dear diary gitu ya, zaman dulu belum ada sosmed ya, kita hiburannya nulis diary, cupu gitu. Aku bilang this is a waste of time, mendingan gue pergi dating sama orang ya daripada nulis-nulis diary sendiri kayak zaman kuno. Tapi enggak loh, nulis diary itu lebih berguna daripada kamu dating sama orang baru, karena dari kamu journaling, kamu sebenarnya tuh bisa menggali banyak hati kamu, karena hati kita kan sebenarnya banyak lapisan dan banyak yang sudah terjadi selama seumur hidup kita, itu kita harus kadang-kadang perlu waktu untuk beresin semuanya, ya nggak sekali jadi. Oke, dia admin sis Dita bikinin grup. Oke, dia bakal buatin grup. Oke, kita download tapi besok ya, karena dia malam, abis ini dia nemenin aku, dia pulang, tapi kita akan pakai Telegram. Oke, aku dengerin request kalian, nulis bener bisa bikin sakit hati. Iya, nulis bener bisa bikin sakit hati. Tapi nulis juga jangan buku cerita yang lu mau jual ya. Nulis tuh bener-bener sejujur-jujurnya dan alasan-alasannya. Karena kalau nulis kita mau jual, kadang-kadang kan kita mungkin nggak nulis semuanya, atau masih kayak nggak mau lah nulis semuanya, gila. Maksudnya your relationship goes like super public gitu. Masa work with a publisher kan nulisnya untuk dijual gitu ya, jangan ya, gue jangan nulis buku dulu walaupun kamu sejago apapun, terus mendingan kamu foto-foto dia kamu ilangin dari kamar, karena kalau misalnya aku pernah pas malam tuh bisa ada foto yang beda itu kayak gitu malam-malam aku diemin di situ, karena aku bilang mumpung aku belum ada yang baru, diemin di situ itu nggak berbahaya, tapi aku salah, makanya kita tuh makanya di sini di step itu dia dibilang nomor berapa 4 tuh humbly itu jangan sombong ya, maksudnya kamu jangan merasa kuat, kamu merasa bisa gitu, apapun yang kamu bisa ngelakuin, jangan merasa itu cuma hal kecil, enggak, hapus gitu, nomor
nomor dia hapus gitu. Walaupun kamu hafal, hapus aja tetap ya, biar kamu kalau scroll nggak pernah lihat nama dia gitu. Langsung blokir, iya benar, blokir juga boleh gitu. Terus kalau misalnya ada yang blokir takut mantannya merasa dia apa ya kayak anak kecil atau apa, enggak kok. Kalau bilang ke mantan gue masih susah nih lupain, atau gue perlu time off dulu gitu. Jadinya supaya gue nggak ngeliat foto lu atau apa, ya udah blokir aja. Paling dia ngerti, malah dia akan bersyukur bahwa kamu bisa jujur ke diri kamu sendiri bahwa kamu perlu waktu gitu, dan kamu akan ngelakuin semua hal biar nggak usah mikirin dia lagi gitu. Karena gitu ada orang bilang, tapi kan dia baik sebagai teman, atau dulu kita sebelum pacaran kita sahabatan kakak, aku nggak bisa cut off kontak gini. Aku pengen temenan aja, walaupun aku tahu aku udah terima kok, aku udah ikhlas bahwa kita nggak bisa bareng. Tapi ingat, pertemanan kalau pertemanan yang genuine, yang tulus gitu tuh nggak usah terburu-buru gitu. Kenapa sekarang gitu? Kenapa sih takut banget kalau 90 hari kamu nggak usah ngomong sama dia karena kamu pengen jadi temenan gitu. Walaupun kamu ntar mungkin bisa ya 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, atau mungkin kalau kamu berdua dewasa memang udah cinta sama orang lain, mungkin ya udah temenan, tapi udah 3 bulan dulu untuk diri sendiri, cut off kontak dulu, nggak rugi. Ini pertanyaan 50 bagus-bagus, aku akan jawab, aku janji di YouTube, aku aja semua Zoom class yang aku nggak sempet. Tapi kalau di sini satu, sebelum aku tutup, mau kesaksian boleh ya? Kesaksian. Mau ada nggak kesaksian? Bisa nyalain videonya, cerita dulu apa sih yang paling bekerja buat kamu untuk melewati sakit hati dari pasangan. Ntar kita ada another session sakit hati dari keluarga, sakit hati dari temen, itu sakit hati yang orangnya nggak pernah minta maaf ke kita. Ntar ada yang lain. Tapi ada nggak yang mau kesaksian, atau nggak kita tutup gitu. Ini pertanyaannya bagus-bagus, makasih loh. 51 nih bagus banget pertanyaannya. Aku suka ini. Aku akan jawab semua di YouTube. Untuk ke janji. Nggak ada yang mau kesaksian ya? Di sini ada yang tulis nggak? Kasih tahu aja. Kalau ada yang mau kesaksian di sini. Nggak ada ya, oke. Nggak ada kak, oke, mungkin masih malu ya, atau masih baru, masih sakit hati ya, belum ada yang cerita, aku nggak punya pacar, ya sabar, sabar. Kamu dengan betulin diri sendiri, kamu akan punya pacar yang terbaik ntar. Jadi tenang ya Jessica, makasih lo udah ikut Aisyah, Jessica, Keisha, Dagar, Nai. Jadi nggak bisa kesaksian, ya nggak usah kesaksian soal pacar, kesaksian soal apa sih yang paling bekerja buat kamu dari cara kamu sembuh dari sakit hati, yang so far is working gitu. Tapi aku mau ke kesaksian. Oke, 3 menit. Keisha boleh nyalain kameranya nggak sih? Aku suruh admin aku ya. Ini kita closing gitu. Sebelum ini. Grup. Kalau Telegram, kita buatnya tuh kayak Telegram tuh ID atau nomor atau apa ya? Ntar kita buat di Telegram. Oke. Keisha boleh cerita dikit, kita kesaksian. Ini harusnya break out di small group, kayak Alcohol Anonymous. Di situ kan kita nggak kenal, nggak saling kenal. Jadinya enak, anonymous gitu. Kalau Telegram nomor, Kak. Oke. Kita buat grup. Oke, Keisha mau kesaksian yang paling bekerja. Karena pasti buat different orang tuh metode paling nggak bekerja. Bekerja tuh apa? Kalau aku sih paling bekerja doa sama journaling. Karena dulu aku nggak terlalu rajin journalingnya, karena aku pikir basa-basi banget. Tapi ternyata bekerja juga. Hai Keisha, makasih loh udah mau sharing ke kita semua. Boleh cerita langsung. Ini lucu banget sih, bandonya pink gitu. Oh my God. Hai. Jadi aku mau kesaksian ya kan, aku tuh udah setengah tahun putus gitu kan. Dengar nggak kak? Dengar. Jadi udah setengah tahun putus. Terus yang aku lakuin awal-awal kemarin sih kayak insecure gitu kan. Karena kan dia udah punya pacar sebulan setelahnya. Terus yang aku lakuin itu biar aku nggak insecure, buat teman-teman juga tuh mungkin ya, ini nggak tahu sih kak salah apa enggak, tapi aku bandingin diri aku dibandingin sama ceweknya dia yang baru, itu masih mending aku banget gitu loh kak. Jadi yang bikin aku semangat lagi tuh karena ternyata tuh aku tuh lebih bagus dari dia, jadi ngapain aku sedih terus kayak gitu. Sampai akhirnya aku sekarang bisa jadi kayak sekarang, jadi punya teman lebih banyak, terus ya pokoknya lebih maju lah daripada dia dan ceweknya yang sekarang gitu kak. Wah, gitu. Terus apa lagi? Ada satu hal lagi nggak yang kamu lakuin yang bekerja banget? Makasih lo udah berbagi. Gila, 1 bulan tuh cepet banget ya udah punya pacar. Memang cowok rata-rata ya, bukannya gue stereotype. Tapi cowok memang lebih cepet move on. Itu udah terjadi di siapapun. Itu. Ada satu Jadi hal lagi. yang aku rasain juga setelah putus sama dia, karena kan emang toksik banget ya kak, dia tuh sebenarnya tukang selingkuh juga kan. Jadi buat teman-teman sih ini saran aku aja, kalau misalnya yang cowok itu ngasih embel-embel kayak mau dinikahin tuh jangan percaya dulu, apalagi kalau nyampe dianya minta virginity itu mending jangan dulu deh kayak gitu. Karena kalau misalnya having sex before married tuh nggak tentu dinikahin kayak gitu, karena
ya nggak mungkin gitu. Iya, iya, benar. Mending cari dulu yang lebih baik. Benar. Itu Jadi bagus nggak, banget. ya, Wow, catat tuh guys. Kalau maybe you guys sudah pernah have sex before married, belum tentu dinikahin, itu bener banget ya. Cuma kamu jangan mau ya, ditipu. Ingat kalau cowok misalnya mintanya have sex, tapi dia ngerasa itu cinta, itu bukan cinta. Sex and cinta is two different thing, okay? Save it for iya your husband. apalagi sampai dijanji nikah itu Bener. mungkin Ingat banget. kalau cowok ngasih janji itu belum ditepatin, belum tentu. Oke, ingat ya. Sabar. Kamu kuat Pokoknya sekali jangan loh. jadi, Aku doain iya, kamu dapet yang terbaik. Thank you banget for sharing. makasih Kamu Kak. bener, kamu bagus loh. Kamu sadar kamu lebih baik daripada dia, daripada kamu merasa insecure terus. Gitu. Pasti kamu dapet yang lebih Iya, baik lah. Mendingan kamu sekarang lepasin walaupun memang sakit, susah. Kadang-kadang it's a roller coaster journey. You know, nggak kamu sembuh hari ini, terus bulan depan akan selalu oke terus. Kadang-kadang life is up and down, you know. It's okay, it's normal. Proses penyembuhan alkohol juga up and down, penyembuhan addiction apapun itu iya, memang cowok. Jadi normal kalau kamu up and down dikit roller coaster, it's okay. You're not alone. Banyak orang been through it, tapi ntar it will get better gitu. Ya doa terus, aku doain kamu iya. dapat yang terbaik, dan mantan kamu itu pasti kena karma lah. Makasih Orang Kak. yang pasti selingkuh tuh kena karma. Ya, Iya kita bisa sama juga. mantan tuh dua-duanya nggak ada yang apa ya, Iya, nggak ada yang terprotek dari karma. Doa terus ya. Semangat iya. Keisha, kita ketemu di Telegram. Makasih Makasih Kak. udah sharing. Gitu. Thank you Keisha. Cowok move on-nya. Oh, thank you ya guys yang udah ikut. Memang cowok lebih move on cepet. Ingat, kalau cowok move on lebih cepet daripada kita, bukannya karena kita nggak laku atau apa ya. Karena kita cewek memang lebih lama, kita pakai perasaan, cowok kan pakai otak. Itu dua hal yang berbeda. Dan tadi Keisha keren banget. Aku bersyukur dia mau sharing karena dia bilang udah have sex itu belum tentu dimeritin. Jadi jangan cepet-cepet. Ingat ya, relationship tuh keseriusannya bukan dari have sex or not, tapi dari kejujuran dua-duanya, keluarga setuju nggak, visi misi ke depan sama nggak. Malah kalau kamu baca di psychologist research, orang yang nggak have sex before married itu pernikahannya lebih langgeng daripada yang udah punya pasangan banyak sebelum menikah have sex gitu. Karena sebenarnya have sex before married itu buat kamu jadi makin susah terpuaskan entar, tapi makin less partner you have before married malah makin langgeng. Jadi I think kamu kalau lagi di sini anak SMA, SMP, kamu lagi nggak ada pacar, malah bagus, jangan buru-buru, it's good gitu, nggak usah cepet-cepet. Karena makin kamu enggak, aku bilang tuh malah makin baik gitu, bukan makin keren. Saat perkenalan awal penting juga untuk mengetahui orientasi seksual si calon. Salah satu hal yang penting namun seringkali luput dari perhatian. Orientasi seksual tuh maksudnya apa ya? Kayak jenis kelamin kan jelas kan, dia cowok, dia cewek. Orientasi seksual tuh apa ya maksudnya? Tapi thank you for the opinion orientasi seksual si calon pasangan. Orientasi itu apa sih? Orientasi itu apa sih? Aku lagi tanya admin aku. Tulis di chat kalau ada yang tahu. Tapi thank you, kita ke KUA baru yakin dinikah gay atau straight. Oh iya. Ya tapi kalau dia sama kamu, iya sih. Tapi ya kita harus cek dulu. Gitu. Tapi kadang-kadang aku mungkin soal ketertarikan seksnya, iya. Tapi nggak mungkin lah dia mau nikahin kamu kalau dia nggak tertarik sama kamu. Gitu. I wouldn't marry someone I'm not attracted to. Apa? Iya, tunggu, maksudnya dia straight atau gay? Iya, tapi kan kalau gay kelihatan lah. Tapi ya itu bagus, harus cek. Mungkin yang sebetulnya karena ada pengharapan dia bisa gimana. Pada akhirnya sebulan lalu aku berusaha teguh untuk stop semuanya kan sudah terlalu lama. Oke, ada satu baca untuk penutupan. Yang lain aku jawab di YouTube, pasti aku jawab. Oke, janji. Aku jalanin 10 nih dari sharing dari Yeni di grup. Ini admin aku kirim HP-nya. Aku kadang nggak kelihatan. Iya sih, aku tahu orang yang tiba-tiba suaminya gay, padahal udah punya anak. Maybe soal hypersex atau nggak bisa jadi betul. Ada teman aku yang jago ngeliat cowok gay atau enggak. Ntar mungkin aku mau undang dia jadi pembicara. Mungkin dia mau ya, atau nggak dia suka malu. Teman-teman aku tuh banyak yang sebenarnya tahu banyak tapi malu. Karena kalau live itu, gue liatin banyak orang. Boleh nggak muka gue aja, nggak usah suara nggak usah cuman suara aja, tapi kan aneh muka doang. Tunggu, aku baca cerita Yeni ya. Aku jalanin 10 tahun hubungan karena selalu ada pengharapan dia bisa seiman denganku. Ayo di sini orang-orang yang cinta mati, yang beda agama, yang pikir bakal dipersatukan later ya. Aku ada pengharapan dia bisa seiman denganku nih dari Yeni. Dia ada di grup ini. Hello Yeni. Yeni kalau ada boleh pasang kamera tuh, Mbak. Tapi pada akhirnya sebulan lalu aku yang berusaha teguh untuk stop semuanya karena sudah terlalu lama dan usiaku udah 35 tahun saat ini. Berusaha mengingat hal yang baik saja tentang dia. Jangan membenci dia. Stop stalking kalau mau putus. Masih berusaha keras untuk itu dan mulai terbiasa untuk stop stalking. Ya, kalau aku bisa pasti kamu bisa kok.
Tapi emang benar harus ada pendirian teguh di diri kita sendiri untuk mencintai diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan berterima kasih sama diri sendiri karena berusaha bertahan gak galau-galau. Walaupun berat tapi harus. Ini bagus, makasih lo ya nih. Dan memang berharap hanya boleh dengan Tuhan karena dia gak akan pernah bikin kecewa. Wow, thank you ya, ini udah 10 tahun loh. Ingat ya you guys, kalau di sini masih less than 10 tahun, jangan tunggu sampai 10 tahun. Tapi nggak apa-apa ya, ini nggak ada kata terlambat. Bisa lebih dari 10 tahun. Ada orang yang nunggunya 20 tahun, 15 tahun gitu ya. Jadinya ya ini I'm proud of you, aku sangat bangga. Makasih udah share ceritanya. Ini kalau ini aku perlu screenshot, aku YouTube. Tapi thank you ya, ini keep going. Kamu udah 5 tahun dan mengingat baik saja tentang dia. Memang cewek itu kadang-kadang kalau jatuh cinta cuma nginget yang baik aja, kita nggak mau jujur. Makanya penting itu journaling. Dan kalau kamu journaling, kamu merasa kayak malu atau merasa kamu pengen nangis, ya udah nangis aja, nggak usah takut. Journaling is between you and God gitu ya. Tapi oke, kita ada saran, kalau ada saran dari psikologi, mantap ya, itu in another session. Tapi thank you so much yang udah ikut, kita closing di jam 8, wow 2 jam setengah ya ini. Nggak kerasa, sorry kelamaan, dan see you next class. Aku ada Zoom class lagi hari Rabu, kita akan belajar gimana cara disiplin. Karena banyak orang pinter, banyak orang bertalenta, punya kelebihan, itu manusia pasti, tapi kita kurang disiplin. Dan aku termasuk orang yang kurang disiplin, makanya aku nggak mungkin akan ngajarin soal hal disiplin. Tapi teman aku, ada atlet orang Indonesia, dia masih muda banget, tapi dia salah satu go international, dia jago banget main sepak bola, dan dia masih muda banget, keren, pinter banget, dulu di JIS sekolahnya sama aku, dia akan ngajarin kita gimana caranya kita disiplin pas kita lagi nggak mood, terus kita persisten tuh nekunin terus pas kita udah lagi pengen nyerah, karena memang competition, bayangin dia tuh masih muda banget seumur aku, dan dia main sama yang bule-bule lebih besar, lebih tinggi, lebih jago. Thank you semua yang udah ikut ya, boleh exit, terus ntar sorry yang belum bisa masuk nih, banyak yang sebenarnya nggak bisa masuk tapi linknya nggak bekerja. Ada si sahabat aku tuh, Melia lain kali kamu share juga dong kesaksian kamu, dia udah menikah tuh sekarang, udah punya anak, blogger salah satu paling cantik, tapi we should have a session for her. Pray for you, I'll pray for you guys too. I know it's not easy but you can do it. You should get the journal. I think try journaling, apalagi masa corona gini kita belum terlalu pergi-pergi, ada acara, you should really make the most of it gitu, sama banyak berdoa, jangan cari pelarian kalau kita nggak mau dijadiin pelarian. Gue sih yang salah, sebenarnya gue tuh juga nggak suci banget, gue tuh pengen banget ya punya pelarian, apalagi cewek gitu, siapa yang suka sendiri, tapi gue tuh nggak mau dijadiin pelarian, gue paling nggak terima kalau gue second gitu ya, jadi gue nggak mau sih cari pelarian, karena gue nggak mau digituin, terus one day everything we do to people, they will do to us. Kalau kamu nggak mau dimanfaatin orang, jangan manfaatin orang. And you guys can exit, tapi aku mau take time to say bye-bye dulu. Michelle, thank you so much gitu. Kita di Telegram ya. Terus kamu kalau ada masukan mau topik apa, guest teacher apa, kasih tahu. Terus ikut yang hari Rabu itu soal disiplin. Kalau misalnya kamu kurang disiplin kayak aku, terus orangnya suka susah kalau lagi galau, udah deh semua gue drop gitu ya. Kita bisa belajar dari Arthur. Thank you so much. Worksheetnya ingetin, terus bener-bener kerjain tuh 12 step, nggak usah gengsi. Even ke my mate, I minta maaf, you know, made from 4 years ago gitu. Mau hal sekecil apapun, kalau Tuhan taruh ingetin, cepet-cepet kerjain, jangan ngerasin hati biar bekerja, karena dijamin ini udah jutaan orang ikut 12 step itu addicted alkohol aja bisa gitu, apalagi kamu gitu. Oke, kamu pasti bisa, apalagi yang muda-muda di sini, kamu tuh masih lebih cepat berubah, jadi kamu harus semangat dan taruh di mind kamu bahwa kamu bisa melewati ini. Dan memang nggak gampang, pasti keinget terus, ini tuh bukan one problem selesai langsung, tapi it's just like alcohol, kadang-kadang pasti temptation-nya datang mungkin, tapi di situ kamu bisa. Ingat kata ayat yang di depan my slide, pelihara hati kamu tuh, pelihara kayak kita lagi pelihara anjing, nggak bisa sekali doang kita kasih makan, berkali-kali kan, kita ini jagain dia, kita taruh di kandang dia berkali-kali, seperti hati kita, itu translationnya kan jagalah tuh, di translation yang lain itu yang bahasa Jews itu pelihara tuh nggak sekali men, pelihara itu tuh berkali-kali dan kadang-kadang seumur hidup, jadi ya kita harus kayak begitu ke hati kita gitu ya. Ya hati-hati kita tuh kita juga bisa kasih makan. Kalau kasih makan tuh kasih makan yang bagus-bagus, bukan biar nggak tambah rusak. Misalnya kita kasih makan, kita ke meditasi atau kita ke gereja atau kita ke psikologis, itu kan sama kayak kasih makan hati kita, atau kita baca-baca yang positif, atau kita do kayak gratitude journal. Itu aku di journal aku, kamu bisa pre-order, lucu warna pink, itu aku customize sendiri. Jadi aku kayak tulis reminder, terus aku kayak kasih kayak you go girl gitu, karena kan aku harus semangatin diri aku sendiri, karena aku taruh kayak ayat-ayat kesukaan aku yang bisa nguatin kamu juga. Itu bagus banget sih jurnalnya, aku bilang ngebantu banget gitu.
thank you, terus warna pink lucu, aku mau join the next Zoom class about disiplin. Iya, see you Richika. Disiplin bagus tuh, aku nggak ngajar karena memang gue nggak disiplin. Jadinya gue nggak mau ngajar soal disiplin, gue orang paling nggak disiplin. Karena kita percuma loh, kita punya talenta banyak, punya mimpi banyak, punya goals banyak, tapi kalau kita nggak disiplin, pasti sukses kita cuma bentar, atau mungkin nggak pernah sukses sama sekali, gitu. Terus Yumi, Mimi, desain kitnya bagus, Dita, thank you so much, gitu. Aku nggak desain sendiri, I have a good admin, she also can do graphic designer, tapi aku tunjukin aku maunya apa. Terus journalnya bagus deh, kamu harus lihat, aku sedih banget sih journalnya, tiba-tiba aku yang satu yang kosong, kan aku nggak mau kalian baca tulisan aku, ya aku nggak mau pakai punya, aku pengen yang kosong, tapi yang kosong jadi telat, padahal aku udah suruh cetak, gitu. Warna pink bagus banget, itu ada isi-isi, emang itu khusus buat orang yang patah hati dalam percintaan, jadi banyak yang soal kayak don't text him, kayak reminder gede-gede kayak jangan kontak dia, terus emergency contact list kalau kamu pengen telepon dia. Terus di situ kayak kamu ada vision board buat kamu tulis kamu tuh future husband kamu maunya kayak gimana. Itu memang bener-bener bukan planner soal kerjaan, itu bener-bener buat orang yang patah hati. Jadi tiap planner itu ntar beda-beda. Lebih spesifik ini buat yang patah hati, kamu harus beli atau beliin teman kamu. Karena itu bekerja itu ada pertanyaan-pertanyaan juga yang ngebantu banget di planner itu. Tapi kalau dari 12 step doang kamu bisa bekerja. Thank you loh udah ikut. Thank you Ariel, Yami, Ranti, thank you. You guys can exit. Terus pertanyaan-pertanyaannya don't worry, aku jawab di YouTube karena abis ini aku ada meeting Zoom sama teman gereja. Thanks, Dita, belinya di mana buku jurnalnya? Di online, di Dignity Social 20, di Dilove, di admin aku pre-order. Jurnalnya bakal ngebantu karena itu aku customize sendiri dan aku pakai sendiri, makanya aku malu nunjukin tulisan-tulisan aku. So aku bisa kayak taruh kayak collage foto-foto who I wanna be in 5 years. Maybe you can put like your role model punya picture, you know, whoever it is. Maybe you look, maybe for me, aku jujur aku yang ketawain aku, tapi aku suka banget sama Iban Katram, sama suaminya. Aku pengen banget punya suami kayak Iban Katram. Iban Katram tuh suaminya pendiam, walaupun Iban Katram mungkin lebih cerewet lah, she's lebih out there kan, dia yang bicara-bicara terus in public, cowoknya dia, tapi cowoknya tuh baik banget loh, sabar nungguin dia terus. Malah kadang-kadang kalau dia kerja, cowoknya mau ngurus anak gitu ya, kayak aduh cowoknya kok baik banget, cowoknya nggak merasa ceweknya doang terus cowoknya anteng gitu ya, baik, terus dia pintar gitu. Terus apa ya, boleh Iban Katram masih boleh just be herself. Nah aku suka banget ya, aku taruh di vision board itu, aku bayangin aku potong foto Iban Katram sama suaminya sama anak ya, karena anaknya cakep-cakep, aku taruh di vision board itu. Terus aku taruh fotonya Kim Kanye sama anak-anak ya, karena aku bilang Kim Kanye itu mereka they really understand each other ya, and I like them gitu, mereka sevisi misi, jadinya taruh aja who you wanna be in the future gitu ya. Kamu kalau ngeliat vision itu, kalau kamu lagi galau atau maunya ngeliat ke belakang, kamu ngeliat kayak begitu kan, kamu pengen work toward the future gitu. It makes you wanna pray more. Kamu harus taruh vision board gitu, kayak foto-foto collage of people who you wanna be, not like who you wanna be exactly, tapi your inspiration gitu. Pasti kamu kan nggak mau jadi kayak kamu yang hari ini yang lagi galau, lagi sedih, laginya mikirin ke belakang, terus memori, terus nyalain diri sendiri, nyalain orang lain. Terus kita kan harus move on, kita kan harus naik kelas lah. Kayak kelas ini kan sekolah aja kita naik kelas, maksud di hidup kita nggak naik kelas, aduh kita yang rugi gitu. Good job Dita, bisa nih judulnya dari patah hati menjadi royalty. Belum jadi royalty tapi menjadi patah hati jadi lebih baik. Dan ini proses ya, jadi belum mungkin aku belum 100% sembuh, mungkin ntar Tuhan ngingetin aku harus beresin sama si ini, si itu, atau aku masih begini nih jeleknya soal aku. Ya it's a lifelong process, tapi don't stop seperti 12 step itu gitu. Terus get the support you need. Terus makasih yang udah ikut. You guys boleh exit. Good job nih Dita. Order the journal. I think it will really help. Bener-bener, walaupun kamu kadang-kadang aku juga orangnya suka nggak disiplin, aku lagi nih parah, aku suka bolong-bolong isi jurnalnya, tapi when aku lagi mood isi, itu bener-bener isi, aku sampai nangis-nangis gitu ya, aku sampai aduh ketakutan sendiri kadang-kadang, aduh kayak aku nggak mau ngakuin itu misalnya, perasaan itu misalnya, atau aku nggak mau beresin masalah itu, sebenarnya aku mau tutupin aja. Tapi ingat tuh di step 12 itu ada nomor 6 dibilang Tuhan mau bantu tapi kamu harus siap gitu. Kalau kamu nggak mau terus, gimana Tuhan mau bantu? Atau kamu nggak mau beresin masalah yang kamu tutup terus, itu gimana Tuhan mau bantu, right? Jadi kesiapan juga penting itu dari kamu. Yang ngelakuinnya nggak boleh setengah-setengah. Kalau mau sembuh daripada kamu yang rugi, atau daripada ntar kamu pernikahannya hancur cerai, mendingan sakit-sakit sekarang. Karena pasti is either sakit sama capek sama bertele-tele sekarang, atau entar pas tuanya kamu sendiri terus banyak penyesalan, terus baru beresin diri kamu di umur 50, 60. Aku tahu orang-orang seperti itu, dan kita doa, aduh amit-amit dan nama Yesus, kita doa kita mendingan capek-capeknya di umur 20 kayak sekarang, atau di umur 30-an
gitu ya. Daripada kita ntar umur 60 baru mau beresin diri, baru mau meditate, mau bener-bener doa, mau bener-bener ngakuin kesalahan kita dan masalah trauma kita beresin, mendingan sekarang, oke? Karena it's either, you know, it's never kayak nggak pernah bekerja untuk running away from problem. It's either now or later gitu. There is no shortcut gitu. Pasti it will caught up to us. Apa yang kita umpetin pun juga ntar bisa meledak kapan gitu. Apalagi kalau kamu punya anak tuh lebih susah loh untuk kamu ngelakuin hal-hal self reflection, self healing, cari Tuhan, berdoa, journaling, you know, meditate lah apa gitu kan, ketemu psikologis atau ketemu pendeta, Bible study atau ke ustadz atau ke suhu, apapun agama kamu itu lebih susah pas kamu udah punya anak loh, karena anak kan perlu perhatian kamu, perlu waktu kamu, terus kamu juga perlu bekerja. Mendingan sekarang pas single kamu manfaatin buat take all the self improvement classes and read all the books that you want, you know, and you know, study whatever religion you want. Malah ada one of my friends, she studied all religion during her breakup. She's actually udah mau married sih, atau married ya, my old friend, orang Singapura, tapi she actually studied all religion and then she end up she akhirnya choose Christianity, tapi orang tuanya Buddhis gitu. Tapi dia dulu ateis, dia baik banget, dia kakak kelas aku. Dan you know, it took her 2 years to search all religion. Ya take time to be single tuh bukannya berarti bosan atau kasihanin diri sendiri. You can take another school, online school, you can do charity, start a new hobby, learn new skill, nggak rugi pokoknya gitu. Jadinya kamu bisa lebih equip ntar pas you ketemu jodoh. So thank you Maria Vita, thank you everybody. I wish I can see your faces, tapi kalau lebih dari 100 tuh nggak bisa. Sebenarnya kalau udah 70 gini bisa. Ntar deh kalau Rabu ya kita ketemu lagi Rabu. Rabu seru, speakernya lucu, orangnya kocak, terus bisa tanya apa aja. Terus dia masih jomblo loh. Kalau cewek-cewek di sini mau cari yang baik, pinter juga bisa grup nanti buat sharing juga kan Dita. Iya, ntar ada grup buat sharing ya. Terus besok gue mau pelajarin dulu ini apa breakdown room itu. So thank you, I will leave first. Thank you ya guys. Entar ini juga jawaban yang lain semua 54 belum dijawab di YouTube. Bye-bye, thank you. Stay strong and berdoa. Kita stop.